Sementara itu, Tiara mendapat telepon dari Niko tak lama setelah dia meninggalkan rumah sakit. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Saya sedang berbelanja untuk para anggota orkestra di pertokoan pinggir jalan." Itu adalah sebuah kebohongan demi kebaikan karena dia tidak ingin Niko tahu tentang pertemuannya dengan Reksa agar Niko tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya. "Sebelumnya, saya memilih kabur karena saya tidak bersama Niko. Tapi sekarang setelah kami bersama, saya tidak mau berpisah darinya. Jadi, saya ingin menghadapi hal ini bersama Niko." Tapi Tiara tidak tahu kalau setiap gerak-geriknya diawasi oleh Niko. Wajah tampaknya penuh dengan kelembutan yang tak bisa disembunyikan saat dia menatap wanita yang tak jauh dari tempatnya berada. Ternyata setelah Tiara tiba di rumah sakit, Niko langsung mendapat kabar itu dari pengawal dan langsung bergegas ke sana. Saat Tiara dan Reksa sedang berbicara, Niko berdiri di luar kamar dan mendengarkan semua pembicaraan mereka. Niko cukup puas dengan apa yang Tiara katakan di sana. "Setidaknya wanita saya tidak akan kabur lagi." Saat memikirkan hal itu, dia benar-benar ingin mendekat dan memeluk Tiara, tapi dia menahan dirinya untuk melakukan hal itu. Mendengar apa yang dia katakan tadi, saya rasa Tiara tidak mau saya tahu tentang hal ini. Sementara itu Tiara tidak tahu menahu tentang hal ini sama sekali. Tiara segera menutup ponselnya setelah mereka berbincang sebentar di telepon. Lalu dia naik taksi untuk kembali ke Classica Palacio. Saat latihan orkestra selesai malam itu, Niko datang ke gedung pertunjukan untuk menjemputnya. Setelah masuk ke mobil, Tiara sadar kalau mobil tidak berjalan menuju arah pulang ke perumahan berlian. Tiara merasa ada yang aneh, jadi dia menoleh dan bertanya, "Kita mau kemana?" "Sebentar lagi, kamu akan tahu," ujar Niko sambil menatapnya dengan tatapan misterius lalu kembali mengemudi dengan serius. Tiara mengedipkan mata dan merasa kalau situasi ini sepertinya familiar. Ini sama seperti tanda kalau Niko sedang menyiapkan sebuah kejutan untuk saya seperti sebelumnya. Saat itu Tiara tidak sabar menantikan malam itu. 10 menit kemudian mobil berhenti di bawah menara Kumandra yang terkenal di Pandoresia. Niko menggenggam tangannya dan mengajaknya ke restoran Taman Horizon yang ada di lantai atas menara Kumandra. Saat mereka masuk ke restoran, Tiara sadar kalau tidak ada pelanggan lain di sana. Jadi dia pun bertanya, "Apa kamu menyewa seluruh restoran?" Niko hanya menjawab pertanyaan Tiara dengan senyuman dan diamnya Niko menjawab semuanya. Meskipun ini sedikit pemborosan, Tiara tidak mengatakan apapun. Lagi pula, ini adalah kejutan dari Niko untuk saya. Tak lama kemudian mereka diantar ke tempat duduk terbaik di restoran oleh seorang pelayan. Dari tempat khusus ini, mereka tidak hanya bisa melihat pemandangan malam seluruh Pandoresia, tapi mereka juga bisa menikmati taman yang indah di restoran ini. Saat Tiara melihat seluruh kota yang penuh dengan lampu warna-warni, dia terpesona dengan pemandangan itu. Saya tidak pernah tahu kalau pemandangan malam di Pandoresia begitu mempesona. Kalau kamu menyukainya, saya akan sering-sering mengajakmu ke sini nanti. Niko menatapnya dengan penuh rasa sayang padanya. Pipi Tiara merona karena tatapan penuh sayang dari Niko. Lalu dia terbatuk lirih untuk menyembunyikan rasa malunya. Kita bisa sering-sering datang.
tapi jangan selalu dibuat terlalu mewah. Baiklah, kita akan lakukan dengan caramu. Saat dia mendengar nada penuh kasih dalam suara Niko, pipi Tiara semakin memerah. Untuk sesaat suasana penuh kasih menyelimuti sekeliling Niko dan Tiara. Lalu saat pelayan datang dan menyajikan makanan, semua makanan itu adalah makanan kesukaan Tiara. Niko juga sangat memperhatikan Tiara selama makan dan senyuman tak pernah hilang dari sudut bibirnya. Makan yang banyak, menu udang mereka sangat terkenal. Sambil berkata seperti itu, Niko memberikan beberapa potong udang pada Tiara. Tiara memperhatikan Niko sambil menyantap makanan di piringnya. Saat Niko menyadari tatapan Tiara, dia bertanya, "Ada apa?" "Oh ya kakak masih ingat kan di cerita sebelumnya? Tiara itu alergi udang ya, tapi kenapa di cerita ini dia malah makan udang?" Ya namanya novel ya, beginilah ceritanya. Sampai lupa-lupa ini autornya yang nulis. Oke, kita lanjut lagi. "Saya merasa kalau kamu bersikap sedikit aneh, tapi saya juga merasakan kalau suasana hatimu sedang bagus," ujar Tiara menjelaskan apa yang ada di benaknya. Tapi dia tidak menyangka kalau Niko akan membalas perkataannya. "Suasana hati saya memang sedang bagus hari ini." "Apa ada hal bagus terjadi?" Tiara menatap Niko penuh rasa ingin tahu. Sayangnya Niko tetap terdiam untuk waktu yang cukup lama sambil menatapnya. Saat Tiara melihat ini, hatinya penuh rasa ingin tahu. Karena itu dia mendesak Niko, "Berhenti menatap saya dan beritahu, ada kabar baik apa?" "Tidak ada kabar baik," ujar Niko sambil tertawa. Lalu dia kembali menambahkan makanan ke dalam piring Tiara dan berkata dengan penuh kehangatan, "Saya mengajakmu ke sini hari ini sebagai hadiah untukmu." "Hadiah untuk saya?" ulang Tiara kebingungan. Jadi dia kembali bertanya, "Kenapa kamu ingin memberi saya hadiah?" Sekali lagi Niko hanya menyunggingkan sebuah senyuman misterius tanpa mengatakan apapun. Lalu dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Makanlah. Kalau tidak, makanannya nanti dingin." Tiara tidak bertanya lebih lanjut setelah dia merasakan kalau Niko tidak mau membicarakannya. Dia percaya kalau Niko akan memberitahunya kalau dia ingin memberitahunya. Setelah mereka selesai makan, mereka memutuskan untuk jalan-jalan di dekat sana sebentar. Dan mereka baru pulang ke rumah saat malam semakin gelap. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan melihat Gary duduk di sofa dengan pipi menggembung saat mereka masuk ke ruang tamu. Dan saat mereka melihat Gary, matanya yang tertunduk langsung berbinar. Tapi Gary sepertinya memikirkan sesuatu setelahnya dan mendengus marah. Lalu dia menyilangkan tangannya di dadanya, menoleh dan mengalihkan pandangan dari Niko dan Tiara. Tiara tahu apa yang ada dalam benak Gary saat dia melihatnya sengaja mengabaikan mereka. Jadi dia melepaskan genggaman tangan Niko dan berjalan mendekati Gary sambil tersenyum. Setelah itu, meski tahu apa penyebab Gary marah, Tiara tetap bertanya, "Gary, kenapa kamu marah? Coba beritahu saya, siapa yang membuatmu marah? Saya akan membantumu menghukum orang itu." Gary sudah tidak tahan lagi saat dia mendengarnya.
Jadi dia langsung mengeluh dengan penuh kesedihan. Ayah ulangnya, ayah jahat. Ayah janji pada Cahaya kalau ayah akan mengajak Cahaya dan Nona Tiara makan malam bersama. Tapi pada akhirnya Cahaya hanya makan malam bersama Om Pandu. Tiara merasa kalau situasi ini lucu, tapi dia sangat suka saat Gary merindukannya. Akhirnya dia menggendongnya dan duduk di sofa. Sekali lagi dia mendengar Gary menggerutu dengan kesal. Cahaya sudah mengizinkan ayah menghabiskan waktu bersamamu di malam hari. Tapi ayah masih menginginkan perhatianmu sepanjang waktu. Ayah terlalu celaka. Gary memeluk leher Tiara dan berkata sambil cemberut, Nona Tiara, ayo kita abaikan saja ayah. Oke. Wajah Niko agak muram ketika dia mendengar hal itu dari posisinya yang berada di samping pasangan ibu dan anak itu. Tiba-tiba dia juga merasa kalau Gary bukanlah putranya, melainkan saingan cintanya. Namun mustahil bagi Tiara untuk mengabaikan Niko. Jadi dia memeluk Gary dan membujuk bocah itu dengan mengatakan, kali ini, ayahmu benar-benar sudah mengingkari janjinya. Bagaimana kalau begini? Kedepannya, kami akan membawamu bersama kami kemanapun kami pergi. Meskipun begitu, Gary mengerutkan bibirnya karena dia masih merasa sangat kesal. Sementara itu, Tiara juga sangat sabar sambil terus membujuknya. Pada akhirnya, hanya setelah Tiara menyetujui banyak persyaratan, Gary akhirnya bisa tersenyum lagi. Setelah itu, mereka bermain sebentar, kemudian dia memandikan bocah itu karena hari sudah larut malam. Usai memandikan Gary, Tiara berniat turun ke lantai bawah untuk minum segelas air. Namun Tiara tak menyangka akan melihat Pandu yang sedang memijat kakinya ketika dia melewati kamarnya. Apa kakimu sakit lagi? Tiara mendorong pintu untuk membukanya dan masuk. Kemudian dia berjongkok di depan Pandu dengan ekspresi yang khawatir di wajahnya dan langsung mulai membantu Pandu memijat kakinya. Pandu agak terkejut, kemudian dia mengangguk dan berkata, rasanya agak sakit. Apa belakangan ini kamu tidak merawat kakimu dan merendamnya secara teratur dengan ramuan obat? Tiara bertanya. Tiara menatap Pandu dengan rasa cemas. Jika Pandu merawat kakinya dan secara teratur merendamnya di ramuan obat, maka tidak mungkin penyakitnya kambuh. Pandu berkata dengan ragu-ragu sambil merasakan ketidaksetujuan Tiara. Sejak mulai mendirikan perusahaan, saya sangat sibuk. Kadang-kadang saya tidak bisa bangun setelah bekerja lembur. Siapa yang menyuruhmu bekerja seperti seekor lebah yang begitu sibuk? Saya tahu perkembangan perusahaanmu itu penting, tapi bukankah saya sudah memberitahumu bahwa kesehatanmu lebih penting daripada perusahaanmu? Pada saat itu Tiara merasa sangat marah, namun dia merasa tertekan di balik kemarahannya ketika dia tahu mengapa Pandu bekerja dengan sangat keras. Pandu telah bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami. Tiara tak bisa menahan air mata yang mengenang di matanya. Sambil memikirkan hal itu, kemudian dia berkata dengan suara tercekat, kamu berjanji pada saya bahwa kamu akan menjaga dirimu dengan baik. Saat Pandu mendengarkan nada sedih dalam suara Tiara, dia pun merasakan hatinya tercekat. Karena itu dia segera mengakui kesalahannya dan meyakinkan Tiara dengan berkata,
Jangan menangis, Tiara. Kedepannya saya akan menjaga diri saya sendiri. Pandu merasa panik ketika dia segera membantu Tiara untuk menyeka air matanya. Tiara memelototinya, menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian dia ingat bahwa dia tak pernah melakukan akupuntur sejak dia pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, dia pun turun untuk mengambil peralatan akupuntur dan memberikan perawatan akupuntur untuk Pandu. Selama proses tersebut, Niko datang, namun dia hanya berdiri di dekat pintu dan memperhatikan kedua saudara kandung itu berbicara dengan lembut. Kemudian alih-alih melangkah maju untuk menyela mereka, dia malah pergi dengan diam-diam. Itu karena dia tahu bahwa Tiara dan Pandu pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan satu sama lain. Malam itu Tiara tidak kembali ke kamar tidur utama hingga tengah malam. Setelah dia memasuki ruangan, dia baru mengetahui kalau Niko masih menunggunya. Di bawah cahaya putih keperakan, pria itu duduk dengan tenang dan bersandar di kepala tempat tidur sambil memegang sebuah buku di tangannya. Dia sudah mandi dan mengenakan jubah malam berwarna biru tua. Sabuk jubahnya tampak longgar memperlihatkan sebagian besar dadanya yang maskulin dan seksi. Niko tidak menyisir rambut hitam legamnya dengan rapi. Sebaliknya rambutnya agak menutupi dahinya dengan berantakan. Niko segera mendongak dari bukunya ketika mendengar suara langkah kaki. Begitu dia melihat Tiara masuk, wajahnya yang dingin pun menjadi lembut. Saya sudah mengisi bak mandi untukmu. Cepatlah pergi mandi. Tiara merasakan sensasi yang begitu hangat bersemayam di hatinya ketika mendengar ucapannya. Dia pun mengangguk dan pergi ke kamar mandi sambil membawa satu set pakaian bersamanya. Setelah mandi, Tiara naik ke tempat tidur dan Niko segera mengikuti Tiara setelah dia membiarkan lampu samping tempat tidur menyala. Kemudian secara alami pria itu memeluk Tiara, mencium dahinya dan berkata dengan hangat, "Ayo, kita tidur." Tiara menganggukkan kepalanya dan bersandar di dada Niko. Kemudian dengan sudut bibirnya yang melengkung membentuk senyuman manis, dia memejamkan mata dan tertidur merasa aman dan hangat di dalam pelukan Niko. Cahaya bulan putih terang bersinar dari jendela dan pemandangan di mana kedua insan itu tidur sambil berpelukan sangatlah indah. Keesokan harinya Tiara menemani Gary untuk sarapan. Setelah itu dia berangkat ke Classica Palacio. Namun dia tak menyangka akan mendengar suara marah dari Hathaway begitu masuk ke belakang panggung. Dia bukanlah seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin kalian tidak memperhatikan apakah dia muncul atau tidak? Hathaway menegur seluruh anggota orkestra di sekitarnya sambil berdiri di tengah pada belakang panggung. Semuanya terdiam dan beberapa orang bahkan menunjukkan keluhan di wajah mereka. Tiara diam-diam mendekati seorang anggota dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Anggota itu dikejutkan oleh suara yang begitu tiba-tiba di telinganya. Setelah melihat bahwa orang itu adalah Tiara, dia pun menghela nafas lega dan menceritakan keseluruhan ceritanya. "Si Kathleen, kami tak tahu kemana dia pergi. Nona Hathaway meminta kami untuk berlatih, tapi dia satu-satunya orang yang tidak hadir. Setelah menanyakan ke anggota yang lain, tak ada satu pun yang tahu keberadaannya. Kami juga tidak bisa menghubunginya. Ditambah lagi, kita sedang berada di luar negeri. Nona Hathaway khawatir terjadi sesuatu padanya, jadi dia sangat marah." Tiara mengerutkan keningnya ketika mendengar cerita itu.
dan dia merasa bahwa tingkah Kathleen sudah semakin keterlaluan. Hari penampilan grup orkestra sudah dekat, namun dia tidak berlatih dengan sungguh-sungguh dan sekarang dia bahkan menghilang. Saat Tiara mengoceh di dalam hatinya, suara Hathaway terdengar di telinganya. "Tiara, saya cukup sibuk di sini, jadi saya tak bisa pergi. Karena hanya kamu yang bebas di sini, jadi gantikan saya untuk kembali dan memeriksa apakah Kathleen masih ada di kamar hotel." Dengan demikian Tiara tak punya pilihan selain naik taksi dan kembali ke hotel tempat para orkestra menginap. Hanya saja sejak awal dia tidak pergi ke kamar Kathleen. Sebaliknya dia langsung mencari keberadaan manajer hotel. "Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Namun kami tak bisa menemukan dan menghubungi anggota grup orkestra kami. Jadi saya ingin memeriksa video CCTV untuk melihat apakah dia sudah keluar dari tempat ini."